Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali hadir ngaji KGI atau Keadilan Gender Islam di IG Live. Dan sore ini kita akan kolaborasi dengan Pinter Hukum dan juga akan hadir bersama ngaji KGI dan Pinter Hukum Mbak Maya, Ketua Umum PB Korps PMII Putri atau Kopri. Nah, tema kita pada sore hari ini sangat penting sekali, yaitu feminisme dalam perspektif Islam. Hari ini teman-teman, alhamdulillah sekali, rancangan undang-undang penghapusan tindak pidana kekerasan seksual akhirnya disahkan. Mudah-mudahan dengan disahkannya RUU ini menjadi undang-undang, maka bangsa Indonesia lebih bisa melindungi. Jadi negara Indonesia lebih bisa melindungi bangsanya dari menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual. Cerah sekali karena undang-undangnya sudah disahkan. Jadi cerah. Assalamualaikum Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bunda. Selamat sore. Kita nunggu Mbak Maya dulu kah? Ya, betul Mbak. Ini sudah kita hubungi dan beliau sudah akan masuk segera, Mbak. Oke. Mas Ilham, saya barusan cerita nih. Hari ini sangat bersejarah karena RUU TPKS telah disahkan sebagai undang-undang. Mengapa bersejarah dan relevan dengan diskusi kita pada sore hari ini? Karena penghapusan atau RUU ini ya, RUU penghapusan tindak pidana kekerasan seksual itu dianggap sebagai agenda feminis. Nah, begitu dianggap sebagai agenda feminis, seakan-akan bukan agendanya Islam, gitu. Nah, apakah benar penghapusan kekerasan seksual itu bukan bagian dari agenda Islam? Mungkin nanti kita bisa singgung ya. Dan Mas Ilham mungkin bisa memperkenalkan apa itu Pinter Hukum dan bagaimana jika ingin bergabung berproses bersama Pinter Hukum sambil kita menunggu Mbak Mia. Ya, baik. Bu Nur Rofiah. Sebenarnya saya juga alumni dari ngaji KGI, Bu. Makasih Mas Ilham. Saya sedikit banyak paham lah terkait konsep keadilan hakiki yang Ibu canangkan itu dan sangat luar biasa. Saya dulu di organisasi juga agak kebingungan ketika kita dihadapkan dengan konsep-konsep gender dalam Islam. Karena di dalam Islam yang kita pahami udah sangat jelas bahwa antara laki-laki satu derajat lebih tinggi dengan perempuan. Dalam hak waris juga sudah jelas ketentuannya. Tapi setelah kita mengikuti ngaji KGI, kita mengenal apa yang namanya hukum antara gitu. Sangat menarik. Dan untuk Pinter Hukum sendiri, Ibu, ini sebenarnya platform edukasi hukum yang memang karena cukup banyak sebenarnya edukasi hukum, Ibu, karena saya berlatar belakang dari UIN, saya kuliah S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, dari situ kita melihat bahwa di dalam platform-platform edukasi hukum itu sedikit sekali atau bahkan tidak ada yang menyinggung terkait hukum Islam, Ibu. Baik itu hukum Islam lagi positifisasikan seperti KHI, kalau kita di hukum keluarga itu ada kompilasi hukum Islam, itu KHI. Ada juga kompilasi hukum ekonomi syariah, itu atau KHS. Ada perbankan syariah juga,
Nah, ini kan sebenarnya nilai-nilai keislaman yang kemudian dipositifkan oleh negara kita menjadi satu hukum positif. Nah, dalam sedikit sekali atau bahkan sejauh pengetahuan saya tidak ada yang membahas gitu. Jadi semangat dari Pinter Hukum sebenarnya ingin menghadirkan bagaimana hukum positif dan hukum Islam itu berimbang, termasuk dalam konteks gender juga. Apalagi ada RUU TPKS ini, tindakan penindakan kekerasan seksual. Ini kan sebenarnya juga senafas dengan hukum Islam atau kalau kita kenal di istilah ibu itu keadilan gender gitu. Itu kan sebenarnya selaras begitu, yang kemudian sekarang dipositifkan. Sebenarnya kita ingin mengambil ranah itu. Jadi Pinter Hukum, kalau teman-teman nanti tertarik untuk belajar seputar hukum, baik itu hukum positif, nanti ada hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, karena saya juga lulusan mahasiswa hukum, dan sekarang alhamdulillah menempuh S2 di Surabaya juga, Ibu, di Universitas Wijaya. Ini udah ada Mbak Maya. Jadi itu ya pengenalan untuk Pinter Hukum, saya pintas. Kalau mau bergabung gimana Mas? Lewat ini IG-nya bisa ya? Ya, lewat Instagram kita di @pinterhukum, atau untuk akses artikel sebenarnya kita juga udah punya website, Ibu. Ada juga YouTube, Twitter, kita. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya apa kabar? Alhamdulillah baik. Mengungu-ungu nih. Saya silakan perkenalkan lembaganya juga ya. Kopri, PB Kopri itu apa? Mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu. Silakan Mbak Maya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat semua yang hari ini ikut serta dalam ngaji KGI bersama Ibu Nyai. Tentu mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan Bu Nyai yang sudah melalang buana, sudah mendunia, bahkan ketika secara virtual berbicara terkait feminis. Apalagi hari ini, sore kali ini kita akan sedikit mungkin ya Bu ya mengulas, mendapatkan ilmu, mendengarkan tausiah ngaji KGI ini terkait feminisme dalam perspektif Islam. Nah, sebelumnya Bu Nyai saya izinkan perkenalkan diri. Saya dari Kopri PBPMII. Kebetulan saya diamanahi sebagai Ketua Kopri PBPMII sejak tahun 2021 lalu sampai 2024 nanti. Dan alhamdulillah. Apa istilahnya Ketua Umum ya Mbak Maya? Ketua Kopri. Oh, bukan Ketua Umum gitu. Dan saya juga ucapkan selamat kepada seluruh perempuan Indonesia yang hari ini mungkin ada kabar baik ya Bu ya, kabar bahagia, kabar bulan Ramadan ini, hikmah dari bulan Ramadan telah disahkannya UU TPKS, tinggal bagaimana kita terus mengawal ya Ibu ya, kita terus mengawal sampai diimplementasikannya UU tersebut. Mudah-mudahan tentu Kopri juga senantiasa diingatkan, Kopri juga senantiasa diarahkan oleh Bu Nyai, dan tentu kita juga masih sangat butuh secara keilmuan lebih mendalam terkait feminis, terkait perempuan, perspektif Islam khususnya, karena memang notabene kita sebagai organisasi mahasiswa yang memang kelompok perempuan yang bernotaben NU, Nahdlatul Ulama, manhajul fikar kita Nahdlatul Ulama, dan tentu kita adalah Islam secara religius. Nah, di situ kita harus betul-betul memahami sekali terkait feminis dalam perspektif Islam. Mungkin kita sudah tidak asing lagi ketika kita mendengar Bu Nyai Nurofiah, itu langsung di grup langsung sugesti teman-teman untuk mengikuti forum ini luar biasa. Ibu, seperti itu. Terima kasih. Mbak Maya bisa memperkenalkan juga itu Mas Ilham. Kenal di mana kalian? Saya dulu alumni PKL, Ibu.
ikut. Saya juga aktivis PMI di UIN Surabaya, mengikuti PKL, dan kebetulan instrukturnya itu dari PB, Mas Urta. Dari sana kita kemudian minta kontaknya Mbak Maya yang luar biasa, beliau bersedia untuk menjadi moderator. Ya. Silakan, jadi dalam forum ini Mbak Maya adalah moderator ya. Sehingga silakan Mbak Maya bisa dikelola gimana enaknya. Baik, Ibu Nyai, terima kasih banyak. Sebelumnya saya awali dengan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam bahagia untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan baik, bahagia, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan segala aktivitas kesehariannya. Dan pastinya puasanya insya Allah belum pada batal ya Bu ya. Kecuali yang perempuan. Ada kecuali. Baik, sahabat-sahabat semuanya yang hadir di Ngaji KGI, kesempatan ini kita akan membahas terkait feminisme dalam perspektif Islam. Tentu tadi sudah saya sampaikan, kita sudah tidak asing lagi, narasumber kita ini luar biasa. Bahkan pertama kali saya silaturahmi, ketika saya terpilih nih, ada sedikit cerita, ketika saya terpilih menjadi ketua Kopri PBPMII, saya silaturahmi ke kediaman senior, sebut saja Ibu Rustini Murtado Iskandar. Saya silaturahmi ke beliau, ternyata beliau sudah menyiapkan mentor, tutor untuk Kopri, dikhususkan untuk Kopri, yaitu sosok Ibu Nyai Nurofiah ini. Dan tentu itu pertemuan pertama. Biasanya saya melihat Bu Nyai di layar kaca saja, tapi itu cukup luar biasa, dan memang beberapa gagasan dan inisiasi bahkan konsep-konsep itu yang memang ingin sekali kita aplikasikan di Kopri itu sendiri. Alhamdulillah mungkin beberapa kali juga Bu Nyai sempat ngisi di event-event Kopri, dan tentu kita tidak terlepas dari arahan dan bimbingan beliau Bu Nyai Nurofiah ini. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin untuk mempersingkat waktu juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Ilham yang telah memfasilitasi dan telah bersedia untuk berdiskusi, berbagi ilmu. Tentu kita semua sahabat-sahabat yang ada di Instagram ini, kita sebelum berbuka puasa ini akan mendapatkan ilmu yang cukup luar biasa terkait feminisme dalam perspektif Islam. Ada hal yang cukup menarik, Bu Nyai. Ternyata hari ini sudah buktikan bahwasannya laki-laki juga harus sensitif gender. Dalam artian laki-laki juga harus secara pengetahuan, harus mengetahui, bahkan harus paham terkait feminisme itu sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan kabar gembira juga hari ini ditetapkannya, disahkannya UU PKS ini bisa menambah giroh semangat kita untuk terus berbuat kemaslahatan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya mungkin Maya langsung serahkan ke Ibu Nyai untuk mengulas terkait feminisme dalam perspektif Islam. Dengan segala waktu dan segala hormat, saya persilahkan kepada Ibu Nyai. Saya sebetulnya bisa juga ya ngobrol aja. Mungkin Mbak Maya mau punya pertanyaan sesuatu, lalu saya atau Mas Ilham sama-sama merespon juga bisa. Saya berharap kasih pengantar nggak lama-lama. Saya ingin memetakan saja ya, bahwa kalau ditanya misalnya feminisme itu sesuai nggak sih dengan Islam, kita mesti menyadari apa yang disebut Islam itu kan beragam sekali. Nggak bisa kita generalisir gitu ya. Mengapa? Karena kalau Islam itu identik dengan Al-Quran saja ada 6.666 atau 6.236 ayat gitu. Yang kalau kita tadi Mas Ilham sudah mengingatkan ya, kalau dalam ngaji KGI itu kan ada ayat titik berangkat, itu ayat yang merefleksikan cara pandang masyarakat Arab waktu itu,
yang melihat perempuan sebagai benda, sebagai objek. Ini ayat adalah merefleksikan situasi yang mau diubah. Makanya dalam Al-Quran itu juga ditemukan ayat yang tadi itu meletakkan perempuan sebagai objek. Misalnya ayat tentang bidadari surga. Yang kedua, bidadari surga itu juga nanti berkembang sama 2-3 tahun gambaran surga itu. Yang kedua adalah ayat target antara. Karena Al-Quran itu merekam proses panjang ini loh. Perempuan tadinya dijadikan warisan, dihadiahkan, dijual. Lalu Islamnya sendiri punya cita-cita laki-laki dan perempuan itu setara penuh sebagai subjek primer sistem kehidupan gitu, sebagai khalifah fil ard bahasa ininya, agamanya. Nah tadi ada ayat titik berangkat, ada target antara. Target antara itu titik kompromi antara sistem jahiliyah yang masih meletakkan perempuan sebagai objek dan cita-cita Islam yang ingin mendudukkan perempuan sebagai subjek penuh sistem kehidupan. Maka di target antara ini ada cara pandang bahwa perempuan itu subjek sekunder, laki-laki primer. Perempuan itu sepersekian dari laki-laki, kayak ayat poligami, ayat waris anak perempuan, bagian waris anak perempuan, kesaksian perempuan dalam hutang piutang. Ini ayat target antara. Nah, ayat tujuan final itu ayat yang benar-benar mendudukkan laki-laki dan perempuan itu sebagai subjek penuh, sebagai manusia penuh, bahkan laki-laki tidak menjadi standar tunggal kemanusiaan perempuan. Sehingga apa tuh contoh ayat tujuan final, misalnya ayat tentang monogami, itu kan ada pesan monogami di dalam Al-Quran. Ayat warisan ayah ibu yang anaknya meninggal punya anak, ayah dan ibu, laki-laki dan perempuan sama-sama 1/6. Nilai saksi perempuan dalam sumpah li'an itu sama-sama 5 kali sumpah. Jadi ada ayat yang mendudukkan laki-laki dan perempuan setara penuh. Karena ketika ditanyakan ya feminisme atau apapun lah, apapun misalnya kekerasan seksual, apakah itu bagaimana pandangan Islam? Itu akan tergantung pada mufassirnya nih. Orang memahami Al-Qur'annya, apakah akan mengarah kepada perempuan sebagai objek seksual, sebagai objek dalam sistem kehidupan, termasuk dalam sistem reproduksi. Nah, kalau yang membaca Al-Quran itu punya cara pandang perempuan itu objek, ya dia akan mengatakan undang-undang TPK-nya bertentangan gitu dengan Islam, karena dia mengarahnya kepada ayat yang menjadi titik berangkat. Padahal karena dia titik berangkat ya, kenapa disebut titik berangkat? Ya itulah situasi yang dolim yang mau diubah oleh Islam. Dan Al-Quran itu merekam proses panjang ini. Dari objek menjadi subjek penuh. Subjek penuh itu artinya adalah laki-laki dan perempuan itu sama-sama wajib mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya. Kekerasan seksual kemungkaran atau tidak? Kan kemungkaran. Berarti melindungi siapapun dari kekerasan seksual, dari kemungkaran, ya itu adalah cita-cita dari Islam gitu. Cuma tadi itu ya, kalau misalnya kita masih melihat perempuan itu bagaimanapun lebih rendah dari laki-laki, ya pasti akan ke target antara, karena lebih pas gitu. Nah barulah pada orang yang punya kesadaran bahwa perempuan itu manusia seutuhnya, dia subjek penuh, maka dia ada harapan lah kita untuk mengacu atau menjadikan ayat tujuan final sebagai representasi dari Islam, karena itu lebih dekat dari misi ajaran Islam untuk mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta, termasuk bagi perempuan gitu. Jadi kita mesti menyadari betul nih, kalau tidak memang akhirnya kita jatuh melakukan diskriminasi pada perempuan atas nama ayat Al-Quran. Jadi mau meletakkan perempuan sebagai objek, ayatnya ada, contohnya itu. Sebagai subjek sekunder juga ada, sebagai subjek penuh juga ada. Maka bagaimana meletakkan 3 jenis ayat ini ya harus dilihat sebagai teladan untuk memproses. Yang diteladani itu pergerakannya itu loh, dari objek menjadi subjek penuh.
soal cara, ya kita diberi akal budi untuk terus berinovasi. Kayak bagaimana cara mencegah kekerasan seksual. Nah, lalu kita putuskan dalam negara modern itu ya antara lain melalui undang-undang ini, misalnya gitu. Nah, sekarang feminisme ya, peta di dalam sumber ajaran Islamnya seperti itu. Bagaimana dengan feminisme? Dalam sejarahnya, feminisme itu merespon situasi yang sama. Merespon tindakan tidak manusiawi pada perempuan. Merespon sikap masyarakat yang mendudukkan perempuan sebagai objek atau sebagai subjek sekunder. Karena dalam sejarah peradaban dunia itu kan memang diwarnai dengan tradisi yang tidak beradab pada perempuan. Pada masa Islam hadir, perempuan diwariskan, bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Lalu di India, istri yang meninggal, istri yang baik adalah istri yang kalau suaminya meninggal, kan jenazahnya dibakar tuh. Istri yang baik membakar diri hidup-hidup. Itu masyarakat tuh memperlakukan perempuan seperti itu. Bagaimana kalau istri yang meninggal? Ya enggak, laki-laki enggak perlu membakar diri. Lalu apalagi FGM, female genital mutilation ya, FGM itu. Itu sampai yang vagina perempuan itu dibabat habis. Bagian luar itu lalu dirapatkan, padahal perempuan akan melahirkan anak, coba. Laki-laki enggak. Lalu apalagi tradisi menyetrika payudara anak gadis itu di Kamerun ya. Lalu apalagi tradisi yang melihat perempuan menstruasi sebagai sedang dikutuk oleh Tuhan, sehingga tidak hanya kotor, najis, tetapi juga bahaya dan membahayakan, sehingga harus disingkirkan. Nah, feminisme dalam sejarahnya merespon tindakan tidak manusiawi pada perempuan ini. Karenanya dalam misi, feminisme dengan Islam itu sangat sejalan sekali dalam level misi nih. Nanti kan ada misi, ada fondasi moral, ada cara itu. Di dalam Al-Quran juga, kalau kita melihat sebagai sebuah sistem, ayat Al-Quran juga terdiri dari 3. Ada ayat tentang misi ya, kemana nih arah Islam bergerak, antara lain kan tadi itu. Mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah termasuk bagi perempuan. Lalu fondasi moral di dalam Islam juga ayat tentang fondasi moral banyak sekali. Prinsip dan nilai dasar itu termasuk tentang kemanusiaan, keselamatan, penghargaan, kelestarian alam, dan aneka nilai kebajikan universal lainnya. Nah, ada ayat tentang cara nih. Kita juga harus sadar nih bahwa di dalam Al-Quran ada ayat tentang cara. Itu petunjuk praktis pragmatis tentang bagaimana mengubah sistem yang masih zalim agar bergerak menuju sistem yang adil bagi semua pihak termasuk perempuan sesuai dengan kondisi waktu itu. Maka ayat tentang misi dan fondasi moral kita tidak bisa tawar-menawar. Selamanya namanya juga misi kan sistem ajaran Islam bergerak untuk dia bersifat universal gitu. Nah, yang cara ini sebetulnya ya, kalau misi dan fondasi moral itu tidak ada tawar-menawar, kalau cara itu tidak hanya boleh tawar-menawar. Apa sih ayat tentang cara? Ya tadi itu, ayat tentang poligami, tentang waris, tentang peperangan, tentang perbudakan. Nah, pada cara ini tidak hanya boleh, kadang harus. Misalnya menerapkan ayat peperangan pada situasi damai, itu kan justru bertentangan dengan misi dan fondasi moral Islam. Maka ayat tentang cara ini, perseteruan ya, kalau bisa disebut perseteruan, antara feminisme dengan Islam itu biasanya pada ayat tentang cara, kalau dia sebagai sistem ya, bukan pada fondasi moral dan bukan pada misi. Juga secara umum tidak pada fondasi moral, karena fondasi moral itu berkaitan dengan kebajikan, kemaslahatan bersama, keadilan bersama. Maka di situ masih tidak rawan untuk pertentangan. Nah, pada cara ini yang agak tegangnya itu di cara feminisme itu. Misalnya ayat tentang poligami itu kan ayat tentang cara bagaimana menggerakkan sistem yang zalim. Tadinya satu laki-laki dengan perempuan tanpa batas dan tanpa syarat, lalu dibatasi maksimal 4 dengan syarat adil, dan diingatkan bahwa adil dalam poligami itu sulit, lalu didorong untuk monogami yang adil.
Nah, kalau berhentinya di poligami, ya pasti akan tegang dengan feminisme itu. Tapi kalau kita melihat poligami sebagai target antara, sebetulnya feminisme juga kan bergerak terus-menerus, kadang langsung pada tujuannya, kadang ya kompromi. Kayak undang-undang TPKS ini kan tidak semua yang diharapkan oleh perempuan lalu terakomodir, kan tidak. Jadi selalu ada titik kompromi dalam mewujudkan cita-cita itu. Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya adalah feminisme itu bertentangan tidak ya dengan Islam? Maka yang harus disadari adalah feminisme itu juga ada banyak lapisannya. Lapisannya itu misalnya apakah di level cita-citanya. Kalau cita-citanya kan clear banget Islam dan bahkan kalau feminisme dipahami sebagai madhab ya, aliran untuk memastikan perempuan itu diperlakukan secara manusiawi, ya saya bahkan kalau dalam arti itu ya, dalam arti itu. Kalau soal pendapat macam-macam itu kan implikasi dari cara pandang yang pada aspek caranya bisa berbeda-beda. Jadi pada semangat untuk memanusiakan manusia itu, menurut saya ya itulah cita-cita dari Islam gitu, mendudukkan laki-laki dan perempuan setara sebagai subjek penuh sistem kehidupan. Sehingga di level itu ya nggak ada pertentangan sama sekali. Bahkan kalau saya ditanya ya, feminisme itu kan ciri dasarnya adalah keadilan gender. Keadilan gender itu syaratnya adalah kesadaran gender. Gitu. Kesadaran gender bahwa laki-laki dan perempuan itu diperlakukan berbeda loh oleh masyarakat gitu. Nah kalau saya ditanya nih, keadilan kesadaran gender itu lebih dulu mana ya, feminisme dengan apakah di Barat dengan munculnya feminisme atau di Arab? Kalau kesadaran tentang gender menurut saya Arab itu jauh lebih dulu loh. Karena kan ada mudzakkar mu'annas itu. Mudzakkar mu'annas itu kan membedakan dengan sangat ketat laki-laki dan perempuan di masyarakat itu. Nah kalau ditanya misalnya ya, keadilan gender itu dulu mana, di Arab atau di Barat? Saya bilang Arab dulu dengan hadirnya Islam itu. Karena di dalam proses kehadiran Islam itu, saya contohkan satu saja nih, supaya Mas Ilham juga banyak waktu untuk bicara. Saya contohkan dalam hal waris saja ya. Tadinya jadi harta loh yang diwariskan perempuan itu. Lalu dalam 23 tahun, Islam melarang menjadikan perempuan sebagai warisan, lalu langsung menjamin 50% dari nol itu loh. Perempuan di parlemen aja baru 30% kan, ini warisan perempuan langsung 50%, dan ini tuh abad 7 Masehi. Tidak berhenti di situ karena Islam juga memberi contoh laki-laki dan perempuan bisa dapat warisan yang sama persis, yaitu 1/6 dalam posisi ayah ibu tadi yang saya sebutkan. Dan tidak berhenti di situ karena Islam kemudian mengakui perempuan bisa mewariskan harta. Coba bayangkan, dari objek yang diwariskan sampai dengan subjek yang mewariskan harta itu. Sementara di Eropa sendiri, itu sampai abad 19 Masehi akhir, baru perempuan itu bisa memiliki harta. 19 Masehi akhir loh. Itu berarti 12 abad setelah Islam selesai datang, jadi perempuan sudah pada bisa punya harta ya, melalui mahar, melalui kerja, melalui waris. Di Eropa itu baru abad 19 atau 12 abad setelah Islam selesai hadir, perempuan diakui memiliki harta. Maka kalau feminisme itu dianggap liberal ya, dianggap liberal, ya Islam pada masanya juga dianggap sebagai sangat anti-mainstream itu. Anti-mainstream banget Islam itu, terutama berkaitan dengan perempuan ini. Jadi memang barangkali ya sudah ya jadi feminis, ya jadi muslim yang percaya pada cita-cita Islam itu kadang ada resiko itu anti mainstream karena sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi dan sistem budaya lain sebagainya yang bergulir dari abad ke abad itu memang mendudukkan perempuan lebih rendah dari laki-laki, bahkan dia rendah sebagai objek gitu. Nah coba bayangkan ya, dalam situasi seperti ini ada ayat yang bunyinya begini, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman itu saling menjadi penjaga, saling menjadi wali, saling menjadi penolong, teman setia satu sama lain. Bayangkan ini abad 7 Masehi.
ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, bertolong-menolong memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan menggunakan kata wal mu'minuna wal mu'minatu, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Nah, biasanya ya Al-Quran menggunakan kata beriman itu pada sesuatu yang sulit dipercaya. Maka laki-laki dan perempuan yang tidak percaya bahwa mereka itu setara, sama-sama sebagai aulia, sebagai pelindung, sebagai penjaga, saling ya. Barangkali imannya memang ada masalah gitu. Barangkali mereka yang tidak percaya pada kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai cita-cita Islam itu ada masalah dalam imannya. Karena inti dari iman itu kan tauhid itu. Percaya bahwa Tuhan itu satu. Manusia hanya boleh menghamba pada Tuhan. Sementara dalam sistem patriarki, perempuan itu harus menghamba pada laki-laki. Itu problem yang ini kita hadapi ya ketika bergulat dengan feminisme itu. Mungkin begitu Mbak Maya, silakan Mas Ilham barangkali akan entah menajamkan, mungkin juga membawa persoalan baru. Monggo Mbak Maya dan Mas Ilham. Mbak Maya kok nggak kedengeran ya? Masih kemut kayaknya. Sudah terdengar. Sudah sekarang. Luar biasa ya Bu Nyai. Mungkin sebagian sahabat-sahabat di kolom komentar ini juga penasaran. Mereka juga tadi beberapa menanyakan, boleh tanya nggak sih kita gitu kan. Tapi Bu Nyai, saya rasa kebanyakan sahabat-sahabat ini, teman-teman ini kadang berpikirannya memiliki mindset bahwasannya ya berbicara feminisme itu ternyata berawal dari bara. Ternyata tadi yang disampaikan Bu Nyai ini tuh lebih terdahulu itu di Arab, karena memang tadi berbicara terkait klasifikasi muzakkar muannats tadi ya. Dan ini kan kita berbicara terkait feminis versi Islam nih Bu Nyai. Saya rasa, tapi saya belum pernah belajar ini ketika kita berbicara perspektif dalam artian mohon maaf di luar Islam seperti Kristen dan yang lain-lain, saya rasa tidak jauh beda sepertinya ya Bu Nyai ya, karena memang setiap agama juga kebaikan gitu. Beberapa kali saya berdiskusi juga dengan teman-teman GMKI dengan teman-teman Pemkri ya, mereka satu frekuensi, satu gagasan, bahkan satu ide, dan yang diajarkan di agama mereka itu sama halnya dengan yang diajarkan di agama kita, di agama Islam. Hanya saja mungkin cara penyampaiannya yang berbeda, hanya saja mungkin konteks artikulasi yang mereka sampaikan itu berbeda. Jadi ternyata ya harus kita pahami dan kita tanamkan betul-betul bahwasannya di Arab ternyata lebih mengutamakan, dan secara spesifikasi kita pilih antara muzakkar muannats itu, dan disitulah mungkin bisa kita yakini bahwasannya ya feminis lahir di Arab terlebih dahulu ya Bu Nyai ya, seperti itu ya. Tinggal bagaimana udah disinggung sama Bu Nyai bagaimana dulu itu perempuan dan laki-laki itu tidak boleh memiliki kesempatan yang sama, yang padahal perempuan juga secara kemampuan itu bisa dan mampu berada di posisi yang sama dengan laki-laki. Tapi alhamdulillah mungkin itu dulu ya Bu Nyai ya. Ini budaya patriarki itu sebetulnya kalau saya cukup sepakat seperti ini Bu Nyai. Bagaimana budaya patriarki itu kita kikis secara bersama-sama. Karena budaya patriarki itu muncul dari daerah, khususnya saya nih. Saya dari kampung, dari daerah yang mana di lingkungan sekitar saya, rumah saya, budaya patriarki itu masih tinggi Bu Nyai. Contoh, kenapa sudah usia di atas 25 tahun seperti saya nih, contohnya saya sendiri aja Bu Nyai, kok masih belum menikah, kok masih mau berkarir. Nah, budaya-budaya itu kan yang harus sebetulnya kita kikis, dan akhirnya ya itu terjadi pada diri saya mencoba bagaimana untuk meyakinkan masyarakat sekitar bahwasannya
wanita yang memang sudah di atas 25, 28 dan seterusnya ketika mengambil keputusan untuk mungkin bukan berarti tidak ingin menikah ya Bunya ya, akan tetapi ada hal-hal lain, contoh memang jodohnya belum ada, kan hal-hal seperti itu yang tidak bisa kita paksakan, dan pada akhirnya mereka menilai dan melihat keseharian kita dengan pembuktian budaya yang kita lakukan. Nah, budaya patriarki itu akan terkikis dengan sendirinya. Seperti itu. Mbak Maya, mungkin ini kita bisa juga ya mendengarkan pengalaman dari Mas Ilham nih. Pergulatan-pergulatan kesetaraan gender yang muncul di ranah hukum ya. Karena saya yakin tuh cara pandang yang meletakkan perempuan sebagai objek atau sebagai subjek sekunder itu juga banyak mewarnai hukum gitu. Apalagi kalau kita pakai persepsi keadilan hakiki itu kan laki-laki dan perempuan di samping punya persamaan, punya perbedaan karena sistem reproduksi dan karena sistem patriarki. Sementara kayak secara biologis ya, kan perempuan menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, laki-laki tidak. Secara sosial, perempuan rentan mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan double burden sebagai perempuan, laki-laki tidak. Sementara hukum itu kan banyak dirumuskan oleh laki-laki, didominasi oleh laki-laki yang tidak mengalami pengalaman kemanusiaan khas perempuan ini. Nah, Mas Ilham sendiri melihat nggak kalau di dalam hukum itu juga ditemukan nih banyak nilai-nilai, mungkin rumusan-rumusan yang itu dalam pandangan Mas Ilham juga bermasalah secara keadilan gender. Iya. Baik Mbak Nur dan juga Mbak Maya, kalau dari saya pribadi sebenarnya lebih general lah terkait laki-laki, bagaimana memandang semangat feminisme yang hadir di kalangan perempuan. Karena bagi saya, terutama ketika saya aktif di organisasi dulu, hal ini sangat penting, terutama untuk meningkatkan kepercayaan perempuan untuk berargumen di muka umum. Kalau sepengalaman kita sebagai laki-laki atau sahabat lah dulu di organisasi, memang kecenderungan kita untuk menyepelekan pendapat dan argumentasi seorang perempuan itu sangat ketara dan dominan begitu. Kalau kaitannya di dalam hukum, sebenarnya sebelum kita menyelenggarakan ini, kita sudah pernah menyelenggarakan sebuah webinar, Ibu, mengundang seorang advokat dan juga seorang dosen terkait kekerasan seksual dalam hukum Islam dan hukum positif. Jadi di sana memang kita juga membahas secara inilah, rujukan kita tetap kepada RUU PKS yang saat ini telah diubah menjadi TPKS itu, yang kalau dalam penjelasan di sana itu dinyatakan bahwa ini kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh hasrat seksual seseorang dan atau fungsi produksi secara paksa. Jadi secara garis besar sebenarnya apa yang ada di dalam rumusan Undang-Undang TPKS saat ini itu sudah cukup luas dan sesuai dengan semangat-semangat dari teman-teman yang aktif di gerakan feminisme. Karena memang kalau kita ketahui juga sejak tahun berapa itu semangat untuk menghadirkan seorang legislator dari seorang perempuan itu kan juga sudah meningkat, Ibu. Jadi ada Mbak Maya dengar Mas Ilham nggak? Dari perempuan. Agak putus-putus mungkin ya. dari faktor itu juga iya ada di rumah mungkin. Jadi ya, sekarang jelas. Menurut kita dari faktor itu, legislator bukan hanya dikuasai oleh laki-laki sekarang, tapi juga banyak perempuan-perempuan aktivis-aktivis feminisme yang juga aktif di legislator untuk saat ini. Dan rangkaian definisi terkait kekerasan seksual itu juga sama dengan apa yang kita perbincangkan malam ini. Cukup menarik. Ya, jadi menarik karena di Indonesia sendiri sistem hukumnya itu kan meletakkan laki-laki dan perempuan setara.
Semua warga negara itu setara di depan hukum. Itu prinsip dasar banget yang sebetulnya kalau dalam pandangan saya itu cita-cita Islam gitu. Yang dicita-cita itu bahwa dalam sistem hukum Islam itu kan yang target antara itu kan banyak banget ya. Banyak yang dijadikan sebagai representasi dari hukum Islam. Misalnya nanti kalau misalnya gini ya, kita melihat bahwa di dalam Al-Quran sendiri kan sebenarnya ada inspirasi dalam sistem hukum, laki-laki dan perempuan misalnya sebagai saksi aja. Kalau dalam utang piutang, itu kan perempuan separuh dari laki-laki, ayatnya nih. Tapi kalau dalam li'an, itu setara penuh. Nah pertanyaannya adalah, apakah sistem perundangan di Indonesia yang mendudukkan laki-laki dan perempuan itu setara penuh, bertentangan atau tidak dengan Islam? Kalau dalam pandangan saya ya tidak dong, wong ini yang dicita-citakan adalah justru setara penuh gitu. Tetapi kalau mengacunya kepada yang target antara, yaitu separuh, yaitu dianggap bertentangan gitu. Karena perempuan itu nilai saksinya separuh, enggak setara dengan laki-laki. Tetapi menariknya ini Mas Ilham dan Mbak Maya ya, dalam sistem peradilan agama saja, sistem peradilan agama loh, bukan kalau peradilan negeri itu ya di mana-mana wajar lah mendudukkan laki-laki dan perempuan setara. Tetapi dahsyatnya dalam pandangan saya, sistem peradilan agama di Indonesia yang itu kemudian mengatur pengadilan agama itu loh, perempuan juga setara loh sejak berdirinya pengadilan agama ini. Jadi di Indonesia itu nggak ada syarat hakim di pengadilan agama itu harus laki-laki. Coba cari nih di negara Muslim, terutama yang di Timur Tengah sana ya, bisa nggak perempuan itu menjadi hakim agama? Di Indonesia bisa. Lalu apakah ini bertentangan dengan Islam atau tidak? Ya tidak gitu. Kalau bertentangan dengan tradisi Arab turun-temurun yang meletakkan perempuan sebagai sekunder, kadang objek, ya memang bertentangan dengan tradisi itu. Tapi bertentangan nggak dengan yang dicita-citakan oleh Islam? Menurut saya tidak. Jadi perempuan, kalau misal tadi ya, dalam fikih konvensional lah, sebut saja begitu, nilai waris perempuan itu, yang separuh itu biasanya dijadikan standar. Bahkan dalam pidana Islam itu, perempuan nggak punya nilai kesaksian itu. Ini fikih yang mainstream loh. Nah, di pengadilan agama di Indonesia itu tidak hanya setara sebagai saksi, tapi setara juga sebagai hakim, karena sama-sama bisa jadi hakim, dan setara sebagai ketua pengadilan agama. Jadi di Indonesia itu, beberapa pengadilan agama bahkan dipimpin oleh perempuan. Nah, lagi-lagi ya, kalau ini dilihatnya dalam perspektif fikih konvensional, yang melihat target antara itu sebagai representasi atau diprioritaskan daripada yang tujuan final, ya itu kemudian terlihat bertentangan gitu. Tetapi bagi saya, jangankan tadi itu menjadikan perempuan sebagai hakim agama, menghapuskan sistem perbudakan aja itu sejalan dengan Islam. Sekarang coba ya renungkan nih, sistem sosial yang nggak ada perbudakannya, itu sesuai dengan Islam atau tidak? Kalau berpaku pada teksnya, memahami Al-Quran secara tekstual, sedangkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali pengaturan perbudakan. Orang mungkin sampai pada kesimpulan, oh nggak sesuai nih dengan ajaran Islam, karena dalam ajaran Islam harus ada sistem perbudakan. Nyatanya kan kita bisa berpendapat bahwa semua ajaran Al-Quran tentang perbudakan itu spirit utamanya adalah memerdekakan budak. Makanya meskipun selama hidup Rasulullah itu sistem perbudakan ada, itu bukan berarti diidealkan, tapi justru sebagai masalah yang sedang diatasi, dan sampai Rasulullah wafat itu sistem perbudakan tidak berhasil, bukan berarti Al-Quran gagal ya, tetapi masyarakat itu belum siap hidup tanpa sistem perbudakan itu. Artinya masih ada sampai itu. Nah ini mungkin ya menarik untuk melihat progres. Jadi hukum Islam di Indonesia juga sebetulnya sangat progresif sekali. Misalnya ya, hukum perkawinannya saja asasnya itu monogami.
asas perkawinan di Indonesia itu monogami loh. Dan pada masanya itu dianggap bertentangan dengan Islam. Jadi ini yang paling menyedihkan itu adalah kenapa semua undang-undang yang punya semangat memanusiakan perempuan itu seringkali justru dianggap bertentangan dengan Islam. Akhirnya ya bertahun-tahun gitu. Kayak ini nih, undang-undang TPK itu bertahun-tahun. Dan sampai sekarang masih banyak yang meyakini itu bertentangan dengan Islam. Jadi, cuma kita mesti menyadari ya, bagaimanapun feminisme memang lahir di Barat gitu. Sehingga semangat untuk memanusiakan perempuan itu tidak dilandasi dengan kesadaran spiritual. Kalau di Islam, itu kesadaran spiritual. Sehingga kesetaraan, kebebasan yang mau yang mau diberikan oleh Islam kepada perempuan, itu sebagaimana kebebasan yang diberikan pada laki-laki, itu adalah bebas untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Gitu. Jadi bukan bebas sebebas-bebasnya lalu ganti melemahkan laki-laki. Tidak sama sekali. Kalau di dalam Islam itu yang disebut kesetaraan itu adalah laki-laki dan perempuan itu sama-sama wajib mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya. Jadi bukan setara lalu untuk melakukan sesuatu yang negatif, tidak. Begitu juga setara itu artinya ya sama-sama bertanggung jawab untuk mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya. Makanya kalau kekerasan seksual ya, sebut saja perkosaan nih, laki-laki memperkosa perempuan. Laki-laki itu dapat manfaat loh dari kekerasan seksual itu. Tapi perempuan sebagai korban, dia tidak dapat manfaat sekali, malah itu musibah gitu. Makanya dia bertentangan dengan Islam, karena Islam itu menghendaki kemaslahatan bagi kedua belah pihak, termasuk kekerasan dalam perkawinan. Jangan dikira loh perkawinan itu kemudian membolehkan suami melakukan kekerasan pada istri, enggak juga gitu. Menghalalkan tapi tetap mencegah atau melarang cara-cara yang tidak manusiawi pada istri gitu. Ya termasuk suami juga, cuma yang rentan kan istri. Jadi barangkali kalau ditanya perbedaannya ya, maka kesadaran itu. Kalau saya sendiri memahami feminisme Islam itu adalah feminisme atau semangat untuk kritis melihat situasi ketidakadilan pada perempuan hanya karena menjadi perempuan lalu bergerak melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Dan itu difahami sebagai panggilan iman gitu. Bukan semata-mata panggilan kemanusiaan, tapi juga tanggung jawab iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, sehingga menolak segala penuhanan atas selain Allah, baik dengan menamainya Tuhan, maupun tanpa menamainya Tuhan. Dan itu karenanya bagi saya, feminisme itu membantu menajamkan mata ini, untuk melihat ketidakadilan, termasuk ketidakadilan berbasis tafsir keagamaan gitu. Kalau mau berterima kasih ya saya berterima kasih kepada feminisme, tetapi juga kita punya sistem nilai yang agak berbeda karena ada panggilan spiritual ini, mengaitkan pembebasan perempuan dari kezaliman sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Mungkin begitu ya. Silakan kalau Mbak Maya atau Mas Ilham punya ini ya satu persoalan tertentu berkaitan dengan feminisme kalau itu dihubungkan dengan Islam. Silakan. Mungkin sering mendengar perdebatan di hukum lah, di gerakan orang jadi alergi terhadap feminisme, itu kira-kira dalam level mana itu diperdebatkan. Monggo. Kalau kita menyambung yang tadi, Ibu, sebenarnya di pengadilan agama terkait pembagian waris, untuk saat ini hal utama dilakukan oleh hakim juga itu mengedepankan kemaslahatan itu, Ibu. Ini mungkin kaitannya dengan maqasidus syariah. Jadi bagaimana laki dan perempuan itu
diutamakan untuk bermusyawarah, bukan kemudian ditetapkan secara otoriter oleh hakim 1:2 tadi. Jadi kepada para ahli waris disuruh musyawarah untuk mencapai kemaslahatan untuk musyawarah. Dan mungkin itu juga luar biasa. Dan kemaslahatan ini kan sebenarnya kalau menurut kita kan mengikuti konteks itulah. Bagaimana kondisi waktu itu menyatakan bahwa itu maslahat dan ini tidak maslahat. Kaitannya juga dengan itu antara tadi itu bahwa dalam sejarahnya kan bagaimana mirisnya kedudukan Islam waktu itu sangat luar biasa dijadikan objek dan lain sebagainya. Kemudian ketika mendapatkan posisi sebagai katakanlah 1/2 itu mungkin sudah dikatakan maslahat waktu itu. Dan pada kita sudah ada pada era abad 2021 yang kemaslahatannya sudah meningkat menjadi 1:1 tadi itu. Tentu kita akan memahami ini ketika kita belajar tentang tafsir tadi, maqasidus syariah dan lain sebagainya. Ingat kaitannya kalau sedikit ini juga Ibu ada pertanyaan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat dulu lah, katakanlah nenek saya dan juga nenek teman-teman saya yang lain, mereka memiliki kecenderungan untuk bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Untuk saat ini nenek saya menjadi tulang punggung keluarga dan kakek saya membantu beliau untuk bekerja. Dan dari potret ini kan kita melihat bahwa ternyata zaman dulu atau bagaimana faktanya kita tidak begitu paham bahwa kesetaraan terutama dalam ruang bekerja, ruang publik itu malah didominasi oleh seorang perempuan, khususnya di Indonesia. Mungkin kaitannya ini dengan sejarah itu seperti apa? Bagaimana sebenarnya feminisme atau gender di Indonesia itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya secara umum ya, tentu saja Indonesia juga tidak tunggal ya. Secara umum orang Indonesia itu lebih siap untuk membangun relasi yang setara. Setara itu juga mesti dipahami secara hati-hati ya. Misalnya setara dalam waris, itu tidak berarti bagiannya harus sama rata, bukan. Setara itu prinsip dasarnya adalah kalau dua-duanya mesti dapat kemaslahatan dan dua-duanya jadi yang kalau formula umumnya yang disebut setara itu sebagai subjek penuh adalah laki-laki dan perempuan itu sama-sama harus mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya. Karenanya dalam konteks waris misalnya ya, bagaimana mempraktekkan kesetaraan itu adalah ya siapapun yang lebih perlu pertolongan, bantuan dari harta waris, dia mesti dapat bagian lebih besar. Sehingga bisa jadi tuh hasil musyawarahnya adalah karena karena saudara laki-laki itu miskin, sementara perempuan kaya raya, maka si saudara perempuan ini didorong untuk sudahlah ikhlaskan saja bagianmu untuk si saudara laki-laki. Sehingga bisa jadi keputusannya adalah bagi perempuan 0 karena dia menyerahkan semua bagian warisnya, bagi laki-laki 1 gitu. Atau sebaliknya, laki-lakinya kaya raya, saudaranya miskin, perempuannya miskin. Maka si laki-laki ini didorong untuk memberikan bagian warisnya kepada saudara perempuan yang miskin gitu. Jadi siapapun yang punya kesulitan lebih besar atau perlu dukungan ekonomi lebih besar, dia mestinya dapat bagian waris yang lebih banyak gitu. Itu kalau yang disebut setara adalah itu, bukan dalam setiap saat lalu harus sama persis, tidak begitu. Itu bukan kesetaraan. Nah, kaitannya dengan Indonesia ya, itu contoh ya. Menurut saya itu termasuk Gonogini, itu sebetulnya adalah tradisi yang ditemukan di kalangan masyarakat Indonesia. Kalau tidak salah di Padang atau di mana itu Mas Ilham ya. Tradisi, tapi di Jawa juga ada. Setahu entah di Jogja atau Solo itu ada tradisi Gonogini. Gonogini itu kira-kira begini ya, karena ada tradisi itu, perempuan itu banyak sekali yang juga bekerja. Jadi nafkah itu tidak dipenuhi secara tunggal oleh suami.
perempuannya banyak bekerja juga, sehingga lalu terpikir nih pengalaman baru ini, bahwa pembagian waris itu mesti membedakan dulu dong harta yang diperoleh selama perkawinan. Jadi misalnya suami meninggal, atau istri meninggal, tapi isunya lebih banyak pada suami meninggal. Suami meninggal, hartanya tidak serta-merta langsung dibagikan menurut faraid atau kepada ahli warisnya, tapi dilihat dulu nih, atau dibagi dua dulu kan, gonogini itu. Jadi harta yang diperoleh setelah menikah, itu dipisahkan dari harta bawaan masing-masing, gitu, sebelum menikah. Nah, begitu ditemukan nih ada harta yang diperoleh selama menikah, itu dipahami sebagai harta yang diperoleh bersama meskipun hanya yang bekerja salah satu. Jangan lupa, kalaupun yang bekerja itu cuma suami, suami tenang bekerja itu kan karena istrinya menjaga rumah dan anaknya, kalau istrinya jadi ibu rumah tangga loh. Maka jangan lupakan jasa si istri nih dalam penghasilan yang diperoleh oleh suami. Karena ya sebelum dibagikan, dipisahkan dulu harta gonok ini, dibagi dua, barulah bagian yang meninggal itu dibagikan sebagai faraid. Nah itu menarik sekali karena sebetulnya seperti Mas Ilham contohkan pada nenek itu ya. Ini sebenarnya banyak sekali di Indonesia itu, laki-laki itu lebih siap untuk bekerja sama dengan perempuan dalam segala hal. Bahkan dalam urusan rumah, orang Indonesia itu jauh, laki-laki Indonesia itu jauh lebih santai lah dengan mengerjakan, ngomong anak, ngasih makan anak. Yang itu di sebagian, di banyak negara Muslim tabu gitu loh. Bukan hanya apa ya, maka pertanyaannya itu sebetulnya ini budayanya atau nilai Islamnya gitu. Karena Islam sendiri, Rasulullah itu mencontohkan loh bagaimana beliau itu mengerjakan pekerjaan domestik kan. Sehingga kalau misalnya laki-laki itu diolok-olok karena melakukan tugas rumah tangga, Rasulullah juga ngomong loh, jangan salah. Bahkan waktu ada hadis ya yang memperlihatkan bahwa A'rab itu orang Badui, itu merasa heran karena Rasulullah itu memangku cucunya, memangku sayang banget itu. Padahal itu dalam pandangan mereka itu urusan ibu-ibu gitu. Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang sayangilah orang yang di bumi, maka engkau akan sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu gitu. Sehingga kalau misalnya ya, mestinya ya kalau laki-laki itu merasa gengsi untuk melakukan tugas domestik dan diolok-olok oleh temannya sebagai takut istri misalnya gitu, maka coba deh renungkan apakah akan pilih, kalau meminjam istilah bahasa Al-Quran itu begini, atakhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah gitu. Apakah kalian lebih peduli pada omongan orang-orang tuh, kalian takut pada ocehan orang-orang karena melakukan tugas domestik, atau kalian lebih takut pada Allah yang memerintahkan, menegaskan bahwa kemaslahatan keluarga itu adalah kewajiban bersama gitu. Nah ini menarik ya untuk karena begini, kalau isu umumnya Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Tentu saja Al-Quran mempertimbangkan budaya Arab. Tapi Al-Quran itu tidak sepenuhnya tunduk pada budaya Arab. Ada banyak budaya Arab yang diapresiasi, tapi banyak sekali budaya Arab yang dikritik. Bahkan dalam hal relasi gender itu, budaya Arab dengan Al-Quran itu 180 derajat berbeda. Beda banget. Misalnya cara pandang terhadap dunia, laki-laki atau perempuan. Kalau dalam Islam, lihat manusia pertama sebagai manusia. Harus bersikap manusiawi, disikapi secara manusiawi. Saya beri contoh satu aturan dalam bahasa Arab ya. Satu laki-laki di kerumunan perempuan, itu grup itu, kerumunan itu, dalam pandangan bahasa Arab menjadi grup laki-laki. Jadi satu laki-laki itu mengalahkan eksistensi berapapun jumlah perempuan. Dan itu menurut Nasr Hamid Abu Zaid mengatakan bahwa menurut masyarakat Arab satu laki-laki itu lebih bernilai dari berapapun jumlah perempuan.
Atau kalau mau contoh yang ekstrim itu ya, satu laki-laki brengsek itu lebih bernilai daripada berapapun jumlah perempuan yang baik gitu. Nah, Islam mengubah cara pandang itu. Siapapun yang bertakwa, hubungan baiknya dengan Allah itu melahirkan hubungan baik dengan sesama makhluknya, dia lebih mulia dari siapapun yang kurang atau tidak bertakwa. Berarti perempuan yang bertakwa lebih bernilai, lebih mulia daripada laki-laki yang tidak bertakwa. Itu 180 derajat berbeda. Karenanya penting nih, saya baru ingat ya, kalau dikatakan bahwa feminisme, gerakan pemberdayaan perempuan itu bertentangan dengan Islam, maka ayo dong coba renungkan bertentangan dengan tradisi Arab atau dengan cita-cita Islam gitu. Kalau dengan tradisi Arab, memang bertentangan banget itu feminisme. Tapi kalau dengan Islam, kita tahu bahwa Islam itu punya cita-cita kemanusiaan yang mendudukkan perempuan sama-sama sebagai subjek penuh sistem kehidupan. Nah begitu Mas, jadi memang budaya kita itu walaupun ya tentu saja tidak tunggal, tapi secara umum kayak gini nih, kita bertiga. Saya nggak tahu nih di Arab bisa apa enggak ini, laki-laki perempuan dalam satu frame di negara yang Islami ya, yang Islami secara formal, entah di Iran misalnya. Atau begini, saya di PT IGI itu sering kali ngajar satu kelas itu laki-laki semua. Saya nggak yakin itu di Arab bisa itu. Di Arab yang tadi ya, yang Islami ala Arab itu. Bahwa di Mesir di mana juga terjadi ya, mereka bisa jadi dianggap bertentangan dengan Islam ala mereka yang Islamnya formal, kemudian legal itu seringkali yang begini ini dianggap bertentangan. Jadi ada peta seperti itu. Monggo. Kalau kita dulu saya juga lulusan hukum ekonomi syariah, Ibu. Jadi konsep gonogine kalau di dalam kita di muamalah itu sebenarnya lebih dikenal dengan konsep syirkah atau musyarakah itu. Jadi sebenarnya gonogine itu kerjasama antara laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan harta itu. Kalau kita pembagiannya juga harus setara karena itu akadnya kerjasama begitu. Kalau nah itu di Singapura aja nggak terjadi loh Mas Ilham. Di Singapura itu kan negara sekuler sebetulnya. Tapi Singapura pemerintahnya menyerahkan kepada masyarakat Muslim untuk menyelesaikan persoalan agama menurut komunitasnya. Nah komunitasnya itu hanya boleh faraid itu. Jadi kadang-kadang masyarakat Muslim ini yang ironisnya. Jadi perempuan-perempuan itu kalau mau dapat keadilan itu harus ke pengadilan negerinya gitu, yang sekuler. Itu kan ironis banget gitu karena kita melihat betul bagaimana Islam itu spiritnya justru bagaimana mendudukkan laki-laki dan perempuan itu setara di dalam setiap sendi kehidupan itu. Nah begitu Mbak Maya mungkin juga mengalami hal-hal yang sama ya Mbak di dalam mengelola organisasi, apakah ditemukan juga pergulatan tentang feminisme dan Islam ini? Iya Bu, ini cukup menarik lagi-lagi tadi sedikit saja sih yang Maya akan ulas terkait kita berbicara feminisme itu bukan hanya kita mengimplementasikan, tetapi kita juga harus menikmati ya Bu ya kemaslahatan itu. Ya. Nah selain itu juga tadi dari perbedaan bukan berarti persamaan gitu, persamaan dan perbedaan itu bukan berarti ketika kita berbicara memilih pihak yang sama percis maksudnya kita antara laki-laki dan wanita memiliki kesempatan yang sama, ternyata tidak seperti itu. Akan tetapi kemaslahatannya sejauh mana, ketika itu maslahat untuk perempuan, maslahat untuk laki-laki, baru kita bisa kategorikan sama ya Bu ya. Begitupun mungkin ini terjadi Bu sebetulnya di organisasi Kopri itu sendiri, di mana memang Kopri di badan tubuh, di tubuh PMI itu ada Kopri, jadi kita ini seperti subkoordinasi Bu. Jadi modelnya itu baru kita ingin ini ya Bu. Jadi gini Bu, ketika kita akan bergerak, terkadang ada 1, 2 ataupun 3 pengurus yang PMI, meskipun padahal saya ini masuk di susunan struktural BPH PBPMI-nya juga, gitu kan? Karena unsur
ketua sekretaris bendahara itu masuk ke pimpinan di BPH PBPMI juga kan. Nah, tapi tetap mereka seolah-olah karena posisi saya ini ketua Kopri tidak memiliki kewenangan yang sama dengan teman-teman yang di PMI lainnya. Padahal secara hukum dan secara struktural saya memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama. Saya masuk ke dalam struktural BPH PBPMI juga, dan saya juga ketua Kopri gitu tuh. Tapi pada faktanya masih ada beberapa pengurus yang memiliki mindset, wah kamu ngapain ngurusin bab-bab PMII, bahasa kasarnya gitu. Padahal secara hak dan kewajiban kita sama. Udahlah, kamu itu urusannya ngurusin Kopri aja, urusin terkait perempuan-perempuan saja. Nah, cuman mungkin Ibu perlu diketahui juga, mulai dari hari ini bahkan dari kemarin, stigma itu ya saya akan patahkan gitu tuh. Puasannya mereka tidak bisa lagi melarang kita, melarang teman-teman khususnya kita yang di KSW untuk berbuat yang mana mereka itu kategorikan kita ikut campur gitu tuh. Padahal secara hukum. Jadi gini Mbak ya, memang dilema kadang-kadang ya. Begini berorganisasi itu. Saya dulu punya pengalaman yang agak buruk karena banyak kecewa begitu. Lalu dalam RAT itu, dalam rapat terakhir itu, saya mengusulkan untuk dibubarkan. Tapi saya belum punya kesadaran tentang keadilan hakiki. Kalau saja waktu itu saya punya, saya akan pertahankan. Karena begini, pilihannya sama-sama harus diwaspadai. Kalau tidak ada organisasi putri, kayak Kopri itu, maka kemungkinan besar kader perempuan malah nggak terlibat sama sekali di PMII, karena nggak ada yang merhatikan. Itu, ya. Jadi, jadi ada resiko itu. Tapi kalau ada lembaganya, itu ada kecenderungan untuk melakukan stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, bahkan mungkin kekerasan, double burden, secara struktural gitu kepada perempuan. Maka posisi perempuannya sendiri harus memosisikan diri dengan baik. Jadi di antara dua pilihan itu, adanya lembaga itu jauh lebih baik. Mengapa? Karena lembaga itu dia eksis. Kalau nggak ada lembaganya, kemungkinan ketinggalan karena nggak ada yang merhatikan. Cuma, bagaimana caranya ada lembaganya kayak Kopri, tapi tidak dijadikan untuk melakukan tindakan ketidakadilan secara struktural. Saya beri contoh Komnas Perempuan itu, Mbak Maya ya. Komnas Perempuan itu menarik sekali cara positioningnya. Jadi, mengapa Kopri ada? Untuk apa nih Kopri ada? Kopri ada itu adalah untuk memastikan, jadi semacam mainstreaming gitu ya, memastikan keputusan organisasi induk yaitu PMII itu punya perspektif perempuan yang baik. Gitu. Jadi keputusan-keputusan yang diambil oleh PMII harus punya perspektif perempuan yang baik, dan itu adalah tugasnya Kopri. Yang kedua adalah Kopri itu menjadi semacam pengkaderan bagi perempuan secara internal untuk bisa terlibat aktif dalam kegiatan organisasi induk. Jadi memang sudah diproses, direncanakan untuk bisa terlibat di sana. Yang ketiga adalah Kopri sebagai lembaga perempuan itu seperti Komnas Perempuan nih, dia itu dia terus-menerus mengawasi, mengoreksi kebijakan-kebijakan umum yang kayak kalau dalam konteks Komnas ya kebijakan negara ya. Kopri pun bisa secara eksternal itu kan tidak hanya memperhatikan PMII agar bisa punya perspektif perempuan yang baik, tetapi juga terlibat aktif dalam memberikan perspektif perempuan kepada negara misalnya, kepada masyarakat misalnya, kepada umat beragama misalnya. Jadi Kopri-nya sendiri punya positioning yang kuat gitu. Tidak yang kami kan bagian dari, berpikirnya jangan begitu. Sama-sama sebagai subjek penuh dengan PMII, sehingga bergerak bersama, mendudukannya itu sejajar, walaupun secara struktur belum mungkin. Ini soal positioning itu kan sebetulnya soal citra diri Kopri-nya itu gitu.
Jadi citra dirinya jangan menjadi bagian yang kecil dari PMII, tetapi dia itu gerbong besar yang menggerakkan kader perempuan itu. Ini menarik ya, karena dengan posisi yang kuat seperti ini, maka tujuan dari Kopri untuk memberdayakan perempuan berjalan, dan tujuan Kopri untuk tidak dijadikan alat untuk meminggirkan kader perempuan juga terjadi gitu. Nah, barangkali soal keadilan hakiki perempuan itu mesti, contohnya begini ya, jadi perempuan itu mesti dilihat dari tiga dimensi ini. Sebagai kader, dia adalah subjek perubahan. Sebagai perspektif, ini untuk memastikan keputusan organisasi punya perspektif perempuan. Dan yang ketiga adalah mainstreaming isu. Bagaimana caranya pengalaman kemanusiaan khas perempuan itu juga diketahui oleh kader PMII, sehingga menjadi pengetahuan bersama, dan kader PMII itu tahu gitu loh, sistem reproduksi perempuan itu berbeda, kerentanan sosial perempuan itu berbeda, dan karena tahu lalu empati, karena empati lalu mempertimbangkan itu sebagai bagian dari keputusan. Jadi setiap mau memutuskan sesuatu selalu mempertimbangkan pengalaman kemanusiaan kader putri yang tidak dimiliki oleh kader PMII. Kalau bisa begitu keren banget ini Mbak Maya. Oke, sudah jam berapa ini? Saya kok nggak bisa lihat jam. Sampai mau habis ini baterai saya. Oke, saya ada pertanyaan nggak Mbak Maya di kolom chat itu? Saya nggak bisa lihat ke bawah, Ibu. Nggak bisa scroll ya. Ini saya coba ya. Apakah ada? Mas Ilham, apakah bisa scroll? Ada nggak sih pertanyaan? Kok bahasanya PMII? Karena ini lagi bicara tentang feminisme dalam konteks perempuan sebagai lembaga. Relasi gender itu tidak hanya relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai individu, tetapi juga laki-laki dan perempuan sebagai lembaga. Dan dalam konteks PMII dan Kopri, PMII itu mewakili lembaga laki-laki, Kopri mewakili lembaga perempuan, dan feminisme itu juga memperjuangkan tidak hanya perempuan sebagai individu, tetapi juga sebagai lembaga, sebagai isu, dan sebagai perspektif. Gitu. Ini pahami dalam konteks itu ya, bukan semata-mata PMI dan Koprinya, tetapi relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai lembaga. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apakah Mas Ilham menemukan pertanyaan ini? Mbak Maya udah kelempar ya? Iya. Apakah ada pertanyaan yang bisa ditemukan Mas Ilham? Saya sendiri belum menemukan. Tadi sepertinya ada pertanyaan ya, garis merahnya apa antara feminisme dengan Islam? Garis merahnya ya spirit untuk memanusiakan manusia, spirit untuk mendudukan perempuan sebagai subjek penuh sistem kehidupan, itu titik temunya. Jadi membebaskan perempuan dari segala jenis kezaliman, termasuk kezaliman hanya karena menjadi perempuan, itu adalah titik temu antara feminisme dengan Islam. Kalau titik pisahnya itu bisa dipahami antara lain adalah dari landasan spiritual ya, di mana di dalam Islam itu sangat kuat sekali, sementara di dalam feminisme mungkin tidak semua feminis atau feminisme sendiri secara genuin itu tidak dihubungkan dengan kesadaran spiritual. Begitu mungkin respon dari pertanyaan yang ada. Mbak Maya, Mas Ilham, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Pertanyaan. Mbak, ini dua-duanya di saya kok buffering. Monggo, Mbak Maya. Mbak Maya juga agak ini. Pertanyaan. Silakan Mbak Maya. Halo. Mbak Maya putus-putus di saya ya. Saya suka kalau putus-putus itu apakah sayanya gitu, biar saya berpikir. Apakah sayanya? Teman-teman apakah bisa kasih feedback apakah Mbak Maya atau saya yang tidak ini gangguan, yang koneksinya tidak bagus?
Teman-teman, apakah bisa kasih feedback? Apakah saya ataukah Mas Ilham dan Mbak Maya yang tidak terdengar? Mbak Maya kelempar lagi. Mas Ilham? Halo Mas Ilham. Oh Mbak Maya, iya Mbak Maya akhirnya kelempar juga. Mas Ilham, oh sayanya bagus. Oke. Nah Mas Ilham, halo, masih ada? Mas Ilham, ada yang mau disampaikan? Ini terkait satu pertanyaan terakhir mungkin dari teman-teman ini. Ini kalau kita bicara feminisme kan itu banyak alirannya, Ibu. Ada feminisme radikal yang kecenderungannya pada semangat seksualitas, terus feminisme liberal pada kecenderungannya politik, hak politik, dan Marxis atau sosialis yang kecenderungannya kepada ekonomi. Nah, sedangkan Islam sendiri itu memiliki kecenderungan kepada hal apa? Gitu pertanyaan. Kalau ini pandangan saya, perbedaan aliran itu, karena kalau kita menyadari ya, bahwa sistem patriarki itu kan sudah berabad-abad lamanya. Dan itu mempengaruhi segala sendi kehidupan. Bayangkan ya, kalau filosofnya mayoritas laki-laki, berarti berpikir rasional itu artinya adalah berpikir ala laki-laki. Kalau berpikir ala perempuan yang berbeda dengan laki-laki, nanti disebutnya emosional. Berarti rasional itu standarnya laki-laki. Kebijakan negara, bayangin negara itu dikuasai atau dikelola oleh mayoritas laki-laki selama berabad-abad. Berarti yang disebut kebijakan negara itu adalah kebijakan dalam perspektif dan pengetahuan pengalaman laki-laki. Sehingga kalau perempuan bicara menurut pengalaman dan pengetahuannya yang berbeda dengan laki-laki, dianggap melawan kebijakan. Nah, begitu juga ekonomi, politik, dan lain sebagainya itu berabad-abad lamanya, budaya, ekonomi, politik itu didominasi oleh laki-laki. Maka mazhab yang ada di feminisme itu bukan dipertentangkan, tetapi perbedaan fokus dalam mewujudkan sistem kehidupan yang adil bagi kedua belah pihak, bagi laki-laki dan perempuan. Ada yang menitik beratkan kepada perempuannya. Perempuan itu mengalami ketidakadilan karena dia misalnya lemah. Sehingga cara menyelamatkan perempuan itu adalah dengan pendidikan, dengan dipintarkan supaya dia bisa mengejar ketertinggalannya dari laki-laki. Tetapi yang lain juga melihat nih ada problem, perempuan sekuat apapun, kalau sistem politiknya misalnya tidak mengizinkan perempuan menjadi anggota DPR, ya perempuan tidak akan bisa jadi anggota DPR. Maka lalu dilihatlah bahwa ada feminisme yang berfokus kepada sistem atau strukturnya ya, bukan individunya. Lalu soal ekonomi dan lain sebagainya itu menurut saya adalah sama-sama penting karena memang ketidakadilan berbasis gender pada perempuan itu ada di berbagai aspek kehidupan itu. Nah, kalau Islam, menurut saya Islam itu mengatur segala sendi kehidupan. Dan Islam punya cita-cita pemanusiaan penuh manusia, sebetulnya kalau secara umum adalah pemanusiaan penuh manusia yang punya status du'afa dan mustad'afin, lemah dan rentan, termasuk perempuan nih secara sosial. Cita-cita Islam itu. Maka segala ikhtiar, segala pemikiran, segala madhab yang mendorong perempuan untuk bisa dimanusiakan seutuhnya, yaitu sejalan dengan Islam. Jadi perbedaan yang mendasarnya sekali lagi ya, kebebasan, power, dan apapun yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan itu adalah amanah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Kemaslahatan bersama itu adalah kemaslahatan saya dan kemaslahatan orang lain. Sehingga perempuan itu dikuatkan, begitu kuat, bukan untuk menindas laki-laki. Sebetulnya feminisme juga begitu. Tetapi kuat, lalu bersama dengan laki-laki kerjasama mewujudkan kehidupan yang adil bagi kedua belah pihak. Jadi kalau menurut saya di dalam Islam itu pemanusiaan penuhnya di segala sendi kehidupan, gitu. Cuma perbedaan yang paling mendasar itu adalah kesadaran tadi itu bahwa pemanusiaan penuh perempuan
itu menjadi panggilan iman, sehingga ada landasan spiritual untuk melakukan pembebasan itu. Dan landasan spiritual dari pembebasan itu adalah bebas untuk bisa berbuat maslahat, gitu. Bukan bebas untuk bisa berbuat mafsadat, tidak juga. Gitu. Nah, barangkali itu ya, Mas Ilham dan Mbak Maya. Sekarang sudah lancar, monggo barangkali ada closing statement atau apapun. Silakan Mbak Maya, kemudian Mas Ilham, atau Mas Ilham dulu baru Mbak Maya. Kami dari Ngaji KGI tentu saja. Monggo. Sebelum tutup oleh moderator, mungkin sedikit Ibu. Ya. Kita informasi aja bahwa kita di Pintar Hukum kan juga menyelenggarakan giveaway buku Nalar Kritis Muslimah. Bu Nur Rofiah. Oh, terima kasih. Saya pegang tuh kebetulan. Ini bukunya. Jadi nanti kepada... Terima kasih Mas Ilham. Ya, betul. Caranya gimana caranya giveaway itu? Ibu mungkin Mas Ilham kayaknya ini terkendala. Oh, masuk kembali tuh sinyal. Silakan Mas Ilham, caranya gimana? Nanti malam. Caranya cukup seperti teman-teman juga mendaftar di Google Form untuk mengikuti acara ini. Jadi cukup simple. Nanti kita umumkan di Instagram kita, kita umumkan nanti malam terkait pemenangan. Linknya ada di akun Pintar Hukum ya. Silakan teman-teman yang ingin dapat giveaway berupa buku Nalar Kritis Muslimah bisa langsung ke akunnya Pintar Hukum ya, untuk mendapatkan link Google Form, dan dari situ ada kans untuk mendapatkan buku. Begitu ya Mas Ilham? Iya, Ibu. Karena sebelum ikut ngaji KGI ini bersama Pintar Hukum, para peserta juga diharuskan untuk mengisi Google pendaftaran, Bu, seperti itu. Nah, nanti itu mungkin masih bersama menyeleksi. Mungkin Ibu karena waktu sudah sebentar lagi kita tinggal menunggu berbuka puasa. Tadi pembahasan terkait feminisme dalam perspektif Islam banyak sekali yang Ibu bahas. Dalam versi hukumnya, dalam konteks pengalaman di organisasinya juga sempat saya sampaikan dan Ibu berikan pemaparan secara wawasan yang cukup luas. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang ada di sini, yang dari tadi saya lihat pantau luar biasa, tidak turun dari 30 Ibu. Ini baru saja turun dari 40. 50 ke atas terus, alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat, dan juga ini adalah sebagai suntikan semangat tentunya sebagai kita sebagai warga pergerakan, khususnya nih Bu, aktivis-aktivis perempuan, mau Kopri, mau di luar ekstra semuanya, ini adalah sebagai suntikan semangat buat kita semua, karena hari ini juga kita ketahui bahwasan UU TPKS ini sudah disahkan. Tapi bagaimana kita bareng-bareng juga jangan pernah lengah dan lelah untuk terkawal agar RUU TPKS ini, agar UU TPKS ini diimplementasikan dengan baik. Terkait feminisme dalam Islam, tentunya sahabat-sahabat kita juga harus bisa menganalisis dan memahami secara matang bahwasannya tadi yang disampaikan Ibu Nyai, ketika kita menuntut persamaan antara perempuan dan laki-laki, kita harus melihat tolak ukur kemaslahatannya itu sehingga kita bisa menikmati kemaslahatannya. Baru saja kita dikategorikan bisa menikmati kesamaan antara perempuan dan laki-laki, seperti itu. Terima kasih banyak Ibu semuanya, sahabat-sahabat semua yang telah mengikuti ngaji. Ya, Ibu bersama Pintar Hukum ini, mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan bisa dipertemukan di forum-forum diskusi lainnya. Izin, terima kasih banyak, mohon maaf kata-kata yang salah, dan ini terakhir Ibu, ada permintaan dari sahabat-sahabat audiens, mohon di-save Ibu video live-nya ya. Langsung saya sampaikan, mudah-mudahan nanti Ibu Insya Allah. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih.
Terima kasih Pak Mbak Maya. Ya, Wafidillah terima Kohirul kasih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga dari Ngaji KGI untuk PB Kopri, juga pada Pinter Hukum. Silakan teman-teman follow akun PB Kopri dan Pinter Hukum. Dan bagi teman-teman yang ingin intensif ngaji KGI, insya Allah hari Jumat kita akan ngaji KGI reguler dengan tema Nuzulul Quran dalam perspektif perempuan. Kemudian kita juga akan mengadakan ngaji KGI serial, insya Allah Sabtu Minggu tanggal 23-24 April, Sabtu pagi dan siang, Minggu pagi saja. Itu berkaitan dengan metode studi Islam, perspektif keadilan hakiki perempuan, semua gratis. Dan silakan kalau mau daftar, linknya ada di bio ngaji KGI, ngaji_KGI, dan ada di bio saya juga, Enrofia. Terima kasih semuanya, semoga tetap sehat, selamat, dan semangat menebar manfaat selagi sempat, karena aku manfaat, maka aku ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih banyak. Bye. Terima kasih ya. Ya Ibu. Saya izin nutup ya.